Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya kita masih diberi keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berceramah mengenai perlunya sabar. Saudaraku, pertama saya akan membahas apa itu sabar. Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sobaro yasbaru, yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini mempunyai arti yang luas. Misalnya saat berpuasa, kita menahan semua hawa nafsu untuk banyak hal, seperti menahan lapar dari azan subuh hingga azan maghrib tiba untuk saatnya berbuka. Selain itu, hendaknya kita juga diharuskan bersabar dalam menghadapi perilaku buruk seseorang kepada kita. Tetapi harus juga diketahui bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran, karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Untuk itu, semua saudaraku, hendaknya kita selalu berdoa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran yang melimpah dan tidak ada batasnya, supaya kita semua mendapatkan pahala darinya yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar." Bercermin dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya yang mau menjalankan segala perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Dari surat Al-Baqarah tersebut disebutkan keuntungan orang-orang yang mau mengerjakan sholat wajib 5 waktu, serta mereka yang mampu menegakkan rasa sabarnya, yaitu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertolongan saat mendapatkan kesusahan. Walaupun begitu saudaraku, sabar memang tidaklah mudah, justru adalah sebuah ujian. Namun justru karena ketidakmudahan tersebut menjadikan sabar adalah sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya, apakah bisa lolos atau tidak dalam ujiannya. Hendaknya kita harus selalu beristighfar dan berpikir positif agar dapat lolos ujian kesabaran tersebut. Dan begitulah sedikit mengenai sabar yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga setelah mendengar ceramah ini, kita semua dapat lebih memahami arti penting dari sebuah kesabaran dan untuk kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya akhiri ceramah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lompat. Jawablah salam dengan semangat jika sahabat umat Muhammad. Ini ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesempatan bertemu walau hanya melalui kecanggihan teknologi, yaitu via daring atau via online dengan keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada best of the best man Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, sehingga kita berada di dalam kesuksesan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Sahabat yang Mega sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini, Mega akan menyampaikan ceramah dengan bertemakan remaja di masa modern. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sesosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita kenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri, menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pastinya ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Insya Allah kita semua bisa menjadi a winner and mahasiswa idol. Tapi bagaimana caranya? Apakah dengan duduk manis di dalam ruang kelas atau menjadi kutu buku? Kita bisa meraihnya? Tentu tidak. Tahu nggak sih, gaul itu kunci sukses nomor 1 buat diri sendiri, terutama bagi pelajar atau mahasiswa unggulan di era informasi. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi bintang dan idola, kita harus ada strategi. Apa itu? Untuk menjadi bintang dan idola, yang pertama kita harus gaul dengan orang tua. Kenapa? Pasalnya, remaja yang akrab dengan orang tua pasti akan mendapat ridho Allah yang lebih besar dari tiap doa tulus yang orang tua berikan. Seperti dalam hadis yang berbunyi, ridho Robbi fi ridhol walidin. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Dan yang kedua, gaul dengan siapa ya kira-kira? Yang pastinya gaul dengan guru atau dosen. Kenapa begitu? Guru adalah orang tua kita setelah ayah dan ibu. Kalau guru kita sudah ridho sama kita, bayangin aja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dan hasilnya sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan. Yang ilmu yang kita dapat dari mereka yang akan bermanfaat untuk masa depan kita. Semua gaul dengan guru itu juga terkandung dalam hadis yang berbunyi, man alamani harfan faqad kuntu abdan. Siapa yang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahaya baginya. Yang terakhir, kira-kira gaul dengan siapa ya? Pasti kalian pernah bergaul dengan yang satu ini, gaul dengan teman. Kita lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, kan? Teman sejatinya adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk sesama menjadi remaja unggulan. Tapi awas, sebagian dari teman kita hanya mau gaul demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesenangan saja. Ketika kita sedang sedih dan perlu ditemani, justru mereka malah pergi meninggalkan kita. Bahkan ada juga teman yang mau menghalang-halangi kita untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita tidak meniru hal buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semakin kita hidup lama, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu. Tapi awas, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi, lahir maupun batin. Apakah kita termasuk orang yang sabar dan beriman? Sekarang ini zamannya modern, Mbak. Serba canggih, Kak. Serba teknologi, Dek. Mau bicara sambil tatap muka, tinggal 4G, buka aplikasi video call dengan keluarga. Mau tahu tentang dunia yang up to date, tinggal browsing di internet. Atau mau tahu status teman dan upload foto-foto terbaru mereka di FB sambil chattingan. Suntuk di rumah, tinggal SMS-an. Masya Allah, serba mudah kan sahabat? Sahabat, mengapa di setiap mudah terbit susah? Mengapa di setiap kemajuan tinggal kemunduran? Hanya ada satu kuncinya. Sahabat tahu tidak apa? Jawabannya adalah hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh dunia semata. Sahabat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yaladul ala fitrah, fa abwahu biwahu hidanihi ayyunafsironihi ayyu umat insanihi." Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Oleh karenanya sahabat, jangan tunggu sampai besok. Mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indah gombalnya dunia. Mulai sekarang, siapkan diri menyongsong kesuksesan, giatlah belajar, teraturlah jalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah, sahabat semua pasti sukses. Amin. Oke sahabat, itulah ceramah yang dapat Nika sampaikan. Semoga sahabat mengerti bagaimana remaja di masa modern saat ini, apa tindakan yang harus remaja modern saat ini lakukan. Sahabat, jangan salah pergaulan ya, tetap taati aturan agama. Carilah teman yang benar-benar dapat membimbing dan mengajak sahabat semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali mengecewakan orang tua, dan jangan pernah membuat orang tua menangis. Dengarkanlah kata mereka sahabat, yang baik dicerna, yang buruk dipilah-pilah dan ditinggalkan. Demikianlah yang dapat Mega sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu ke Pariangan. Bagus tidaknya ceramah Mega ini, yang penting bisa menambah pengalaman. Oke sahabat, demikianlah. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya sayangi dan banggakan, hari ini saya akan membawakan tema tenang dalam kesulitan. Ketika kita ditimpa masalah, kita senantiasa merasa bingung dan frustasi.
hidup nyaman, ataupun masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Kita alami sesuatu yang dahsyat, sampai kita bingung, bimbang, pekat. Mereka menuduh kita dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu dalam keadaan nyamanmu dulu ataupun kau bimbang seperti sekarang, ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu atau menuduhmu. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan baik dalam keadaan tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa, ini kan mukadimah, masa kita masih panjang. Kita masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang dalam membawa tugas dan misi. Kalau kita sabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kita bisa hadapi, yang membuat sulit lebih daripada ini. Yakinkan pada jiwamu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika kita menggantungkan hidup kepada Allah, kita bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan pada teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam setiap kehidupan. Nanti sekarang kan perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi cacian kemudian yang kamu hadapi. Tidak ada lagi tuduhan kemudian yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kamu pengen apapun, Allah akan berikan. Tetapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam ya'dika yatim. Cobalah ingat saat kamu yatim, aku yang merawat kamu, sehingga kamu tidak merasakan kegelisahan itu. Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman ada di sampingmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman di sekitarmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wa wajadaka ailan fa agana. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung pengisi dakwamu. Jadi pesan dalam Al-Quran, kalau kita sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau kita sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda sedang meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ini ujian untuk membuat kita lebih hebat di masa depan. Kalau kita tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan, Anda bukan cuma dibanting. Kita mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, gunting, bantingan, macam-macam. Jadi, kalau satu gaya belum bisa kita atasi, bagaimana kita bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil dalam, maka ia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi.
turun ayat. Jadi kalau kamu sudah begini, jangan pernah kamu bentak orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain, karena Allah pun menjamin menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadanya. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa sabar di setiap ada ujian yang menghampiri kita. Ingatlah saat-saat kita sedang bahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syartika Arfa, jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Sorong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dwi Iin Kahina. Sepatutnya kita bersyukur atas nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, pengikutnya, hingga keluarganya hingga akhir zaman. Semoga yang nonton ini dijauhkan dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syukur dan sabar. Syukur dalam agama mempunyai peranan penting dalam mengatur tindakan dari hati. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, semua akar masalah dan kekacauan itu berasal dari kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Fadzkuruni azkurkum wa askuruli wa la takfuruni. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu aqulu min thayyibati ma razaqnakum wa azkurullahi in kuntum iyya ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat tadi memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang telah Allah beri. Seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasannya urusan seorang muslim itu selalu baik, apakah ia sedang tertimpa musibah atau dalam keadaan senang. Kemudian, apa yang membuat urusannya baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Dalam ayat lain, surah An-Nisa dan Ibrahim, Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alaima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Pada surah Ibrahim berbunyi, wa in sarabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Dari dalil tersebut, jelas pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Terus,
Seperti apa ciri-ciri orang yang tidak bersyukur? Yang pertama, dia selalu merasa kurang dan dari apa yang telah Allah beri. Selalu merasa Allah tidak adil dalam membagikan rezeki kepada setiap hambanya. Sifat seperti ini yang harus kita hindari karena apapun yang terjadi Allah lah yang berkehendak dan mengatur. Misalnya ada teman yang beli HP baru yang lebih mahal karena kurangnya rasa syukur dengan apa yang telah dipunya, ingin punya seperti itu juga. Itu tidak boleh. Kalau memang belum rezekinya, kita harus mensyukuri apa yang kita punya sekarang dan bersabar dan yakin suatu saat Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kita harus menanamkan dalam mindset kita bahwa semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita pasti semua bertujuan baik. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat tadi Allah memberitahu kita bahwa apa yang kita senang belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Itu karena ilmu yang kita miliki sangat terbatas dibandingkan ilmu Allah. Jadi kita harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik. Kita harus menyadari bahwa kita hidup tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bisobri wassolawati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar? Allah menjadi tujuan kita, menjadi penjaga kita. Maka dari itu hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dan bersyukur atas situasi apapun yang terjadi pada kita. Karena itu semua ridho yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan saya mengenai syukur dan sabar. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi'inu wasta'inu umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wallahum yahzanun. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni rasuli. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Para jamaah dimanapun Anda berada
dan para keluarganya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang saya bacakan tadi, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 227, Innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, wa aqamus sholata wa atus zakata, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, lahum ajrum inda rabbihim wala khawfun alaihim wallahu yashhad. Baginya pahala dari Tuhan mereka dan tidak takut atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ya jamaah dimanapun Anda berada, itulah janji Allah SWT bagi orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hadirin jamaah dimuliakan Allah SWT, dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita dengarkan di ayat ini, Allah berjanji akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan melakukan kebaikan, yaitu amal soleh. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya wajib kita lakukan, wajib kita tunaikan, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak melakukan itu artinya kita membangkang perintah Allah dan kita akan mendapatkan dosa besar karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijalankan oleh baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya datangnya dari Allah, kekurangannya datangnya dari saya. Oke, hadirin para jamaah dimanapun Anda berada, barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan itu karena kekurangan saya pribadi yang masih perlu banyak belajar. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, hamdan bila ghaya, syukran bila nihayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nurohi bisa ada majelis tahim kama nurohi bisa ada majelis takdim. Hadirin ajang hadirat Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Timor Leste. Dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kecil bahasa Arabnya sogirun, bahasa Inggrisnya small. Kecil segala sesuatu yang ada di sekitar kita,
Bahkan kita pernah menempuh proses bermula dari kecil. Perkara-perkara besar berawal dari yang kecil, karena kecil awal menuju besar. Maka janganlah engkau menyepelekan hal-hal kecil termasuk amalan ibadah. Hadirin hadirat, dari Abu Zarrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau menyepelekan amalan sekecil apapun, walaupun itu berupa cerahnya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah menyepelekan amalan sekecil apapun, mungkin ridha Allah terletak di sana. Begitupun tidak menyepelekan maksiat sekecil apapun, mungkin murka Allah terletak di sana. Di dalam kitab Sahih Muslim Babi Hisatul Ad'ani Thoriq tertulis bahwa ada lelaki yang Allah ampuni hanya gara-gara buang duri dari jalan. Masya Allah. Namun di dalam hadis riwayat Ad-Darqutni disebutkan bahwa kebanyakan siksa kubur dari sisa kencing tidak beristinja atau CEBOKCE bukan. Hal kecil bukan berarti berakibat kecil. La tukmil say'an soghira li'anna say'as soghira saufa yushubi kabiro. Amalan pokok harus didirikan karena sudah menjadi kewajiban. Bisa begitu kita laksanakan amalan-amalan ringan, nilai tambahan pahalanya puluhan bahkan ratusan, membuat berat di atas mizan. Jangan-jangan bisa saja kan kemungkinan di akhirat dapat kenikmatan gara-gara buang duri dari jalan. Maksiat kecil pun jangan disepelekan, jangan-jangan bisa saja kan kemungkinan di akhirat dapat siksaan gara-gara usil kepada teman. Hal baik meskipun kecil jangan disepelekan dan teruskan. Hal buruk meskipun kecil jangan disepelekan dan tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita beramal tak pandang besar kecilnya. Apa sadar tidak wahai kawan, amalan kecil kau sepelekan, padahal bekal di akhirat masih kurang. Apa sadar tidak wahai kawan, maksiat kecil kau sepelekan, padahal dosa kita di dunia tak terbilang. Wallahu a'lam. Ihdina syiratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wa la tangsur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.